Ya, sebelumnya saya mau ini apa namanya sedikit merespon soal apa pertanyaan Pak Bakhtiar Muin tadi. Saya sangat sependapat dengan Pak Didin dan Pak Fadil Hasan soal IKN, soal kereta cepat, dan soal infrastruktur. Tetapi kalau soal BTS ini sebenarnya penjelasannya tidak susah dan memang bisa memancing perdebatan sebenarnya. Nah, perdebatannya itu begini. Nah, sekarang tinggal kita lihat pasar telekomunikasi nasional ini sudah cukup kompetitif apa belum. Nah, saya lihat ada beberapa perusahaan yang gulung tikar, ada yang masih jaya dan sebagainya. Itu anulah apa namanya eh, dan kenyataan bahwa Telkom itu tidak menjadi pemain satu-satunya itu sudah menunjukkan bahwa sebenarnya sektor telekomunikasi ini sudah lumayan kompetitif. Nah, sekarang ketika kita serahkan pada eh, perusahaan-perusahaan itu, ya mereka nggak akan pernah bangun BTS di daerah-daerah pelosok 3T dan sebagainya itu. Karena semua orang juga tahu, nggak usah jauh-jauh. Itu orang yang apa namanya eh, bangun BTS di mana namanya itu Bojongkoneng, Bogor, dekat rumahnya Pak Prabowo. Itu aja Hmm. udah dorong-dorongan siapa suruh duluan. Hmm. Akhirnya solusinya mereka jadi urunan gitu kan bikin bikin BTS di situ. Jadi Hmm. dan kenapa itu terjadi? Karena ya perusahaan telekomunikasi tahu bahwa di situ pelanggannya nggak banyak. Nah kalau pelanggannya nggak banyak mana mau dia investasi di situ ya investasinya di perkotaan semua. Nah itu logika teknis netralnya seperti itu. Nah sekarang perdebatannya di mana? Perdebatannya kalau sekarang si namanya pemerintah itu bisa mengerahkan BUMN karya untuk mengerjakan proyek-proyek infrastruktur yang nggak masuk akal, sampai kemudian babak belur, kita tahu waskita karya nasibnya kayak apa sekarang gitu ya. Ya kenapa untuk BTS ini nggak mengerahkan Telkom dan Telkomsel gitu loh, untuk menerima penugasan-penugasan itu. Saya pikir itu ruang perdebatannya ya. Terus Baik. kemudian kita bisa mencontoh dengan segala kelemahannya dulu kan Orde Baru juga punya itu program listrik masuk apa telepon masuk desa. Ya. Itu kan juga disubsidi habis-habisan, sama saja. Nah, cuma waktu itu BUMN dan kebetulan waktu itu Telkom itu masih pemain satu-satunya. Jadi kalau logika pasarnya begitu Pak Bakhtiar, tapi itu your defense memang terbuka perdebatan untuk dan juga pertanyaan kenapa kita tidak mengerahkan BUMN, kita punya BUMN. Dan Hmm. BUMN itu fungsinya memang untuk masuk ke wilayah-wilayah yang seperti itu, wilayah-wilayah yang secara komersial tidak menguntungkan, tapi secara strategis dia sangat menguntungkan dan membuka prospek untuk keuntungan bagi bangsa ini di dalam jangka panjang. Nah, kalau sekarang BUMN karya bisa dikerjain sampai kayak begitu di babak belur seperti itu, kenapa ini nggak Telkom aja suruh masuk situ sehingga nggak terus kemudian subsidi, tapi ya itu penugasan. Kalau udah penugasan ya kita harus tahu bagaimana cara menilai kinerja BUMN. Itu Baik. kira-kira respon saya. Ya. Ya, terus Kembali kita sekarang balik tentang Johnny G. Plate yang ditahan ya dan bagaimana ya konteksnya. sekarang kembali ke topik utama karena kalau dalam persepsi saya kan di undangan itu topik utamanya bukan soal BTS-nya sendiri, tapi kita ingin menjawab pertanyaan apakah ini penegakan hukum atau penegakan hukum dalam tanda petik gitu kan. Hmm. Kan itu sesungguhnya yang kita ingin diskusikan di dalam forum ini. Ya. Ya, nah, kalau pertanyaannya ke sana, saya ingin mengawali dulu dengan membuat pernyataan bahwa semua orang akan pro pemberantasan korupsi. Semua orang mendukung pemberantasan korupsi. Tidak ada satupun orang yang membela. Tetapi pertanyaannya adalah bahwa kemudian apakah memang kita menegakkan hukum for the sake of menegakkan hukum? Itu yang harus jadi pertanyaan yang harus kita uji sekarang. Ya. Kan ini juga bukan fenomena yang baru. Semua orang juga bilang kan, sebenarnya polisi itu tahu kok kasus-kasus siapa menyalakukan kesalahan apa, Kejaksaan Agung juga tahu, KPK juga tahu.
Tinggal mereka itu mau menindak apa tidak, kan gitu aja. Nah ini kan juga kalau kita baca secara sekilas kan katanya nih proses sudah dari tahun 2020. Kenapa ditunggu sampai 2023 baru ada penegakan hukum seperti ini, gitu loh. Jadi bagi saya si pencegahan korupsi is one thing yang kita semua unequivocally mendukung, no doubt about it. Tapi tolong dong, tegakkan hukum itu for the sake of penegakan hukum. Bukan kemudian orang yang seberangan baru dicari kasusnya, ditangkap. Semua orang dibiarkan untuk mengembangkan kasusnya masing-masing, mengembangkan dalam tanda petik ya bertualang dengan kasus masing-masing. Tapi terus kemudian ditunggu. Seperti apa ibaratnya itu orang udah ditandain, nanti kalau kamu macam-macam ya kamu udah punya kasus ini dan sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Ini kan saya jadi malu sendiri kalau berefleksi ke masa lalu, tahun 70-an, tahun 80-an, yang kerjaannya kayak begini ini kan negara-negara di Afrika, terus kalau di Asia ya Asia Selatan gitu, yang modelnya setiap ada naik tampuk kekuasaan, musuhnya dibabat dengan kasus-kasus hukum dan sebagainya, terus kemudian ketika kalah pemilu yang tadinya dibabat pakai kasus hukum ganti membabat yang sebelumnya membabat dia dengan kasus hukum, kan seperti itu. Masih ingat kok kita kasus kayak di Bangladesh misalnya, dengan segala hormat ada dua janda itu, satu jandanya Rahman atau apalah, yang satu lagi jandanya si Perdana Menteri yang mantan militer itu dan sebagainya, orangnya tinggi hitam itu kan. Ya. Itu kan mewarnai pemberitaan Kompas tahun 70-an itu kan. Jadi persaingan antara dua begum itu kan, ya, begum Khalidasia dan sama begum siapalah, saya lupa namanya, tapi itu dulu kita membaca berita kayak begitu tuh dengan rasa alhamdulillah Indonesia tuh nggak sampai kayak gitu kan. Ya. Kemudian juga di daratan lain, kalau yang terjadi juga kalau di Amerika ya Amerika Tengah, Amerika Latin juga biasa model kayak begitu. Tapi yang banyak ya di Afrika. Kok sekarang menular ke Indonesia itu loh. Kok hukum dipakai untuk instrumen politik, ini kan repot gitu loh. Jadi saya ingin tegaskan itu lagi, Mas Hidayat, bahwa mari kita bercermin sama-sama ya. Kalau memang kita mau menegakkan hukum ya jangan tunggu dong sampai orang itu bermusuhan baru kemudian diprosekusi gitu loh. Ya, itu barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.